warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan saya yang berjudul Pentingnya Pengetahuan Petugas UGD Terkait K3 Melalui Safety Habits di Puskesmas Pangale. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatah Hamdan Pasha. Jabatan saya sebagai pembimbing kesehatan kerja hari pertama instansi di UPTD Puskesmas Pangale. Untuk itu, mari kita simak videonya. Puskesmas Pangale merupakan salah satu puskesmas yang berada di Mamuju Tengah. Puskesmas Pangale memiliki unit pelayanan kesehatan tingkat desa atau kelurahan yang bekerja sama untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat seperti Pustu, Poskesdes, dan Posyandu. Identifikasi isu pelayanan unit gawat darurat di Pusat Kesehatan Masyarakat memiliki lingkup yang berbeda dengan UGD rumah sakit. Dalam pelayanan unit gawat darurat sangat krusial karena UGD yang merupakan lingkungan berisiko tinggi dengan tingkat aktivitas yang cepat dan paparan terhadap berbagai bahaya, tujuan, kecelakaan, dan penyakit akibat kerja atau pelayanan. Deskripsi pemecahan gagasan isu. Berdasarkan analisis USG, maka isu yang dipilih sebagai core isu adalah rendahnya pengetahuan petugas UGD tentang K3 di puskesmas. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, dilakukan peningkatan pengetahuan petugas UGD terkait keselamatan dan kesehatan kerja melalui safety habits di Puskesmas Pangale dengan menerapkan beberapa program K3 seperti sosialisasi dan penilaian lingkungan kerja. Safety habits ini membantu petugas UGD dalam mengupayakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bebas dari bahaya sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja khususnya di bagian UGD. Tujuan penulisan laporan aktualisasi ini adalah untuk pengaktualisasian nilai-nilai dasar ASN atau biasa yang disebut dengan core value ASN berakhlak, menciptakan lingkungan kerja yang positif untuk membantu pembentukan etika dan aturan perilaku organisasi sehingga dapat menjadi ASN yang profesional dengan menjadikan dirinya sendiri sebagai contoh bagi lingkungan kerja yang kerja di sekitarnya sebagai salah satu syarat menyelesaikan rangkaian kegiatan pelatihan dan mampu berperan aktif dalam mencapai visi dan misi organisasi. Kegiatan aktualisasi ada 5, yaitu sebagai berikut. Kegiatan pertama yaitu konsultasi dengan atasan terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi yang akan dilaksanakan. Tahapan 1, menyiapkan bahan pendukung untuk konsultasi dengan atasan. Tahapan 2, membuat janji untuk melakukan konsultasi melalui via WhatsApp. Tahapan ketiga, melaksanakan pertemuan dengan atasan untuk konsultasi dan meminta saran, masukan kepada mentor terkait pelaksanaan aktualisasi. Tahapan keempat, menyampaikan konsep aktualisasi. Dan tahapan 5, mencatat arahan dan masukan pimpinan terkait rancangan aktualisasi. Untuk kegiatan kedua, yaitu pelaksanaan pretest terhadap petugas UGD. Tahapan pertama, menyusun dan membuat soal pretest menggunakan aplikasi Google Form. Tahapan kedua, penyampaian tata cara pengerjaan pretest. Tahapan ketiga, mengawasi peserta dalam mengerjakan pretest. Dan tahapan keempat, melakukan pemeriksaan dan rekapan hasil pretest. Kegiatan selanjutnya yaitu sosialisasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja terhadap petugas UGD. Tahapan pertama yaitu menyusun bahan slide atau materi yang akan digunakan. Tahapan kedua, membuat leaflet dan poster sebagai bahan pendukung sosialisasi untuk petugas. Tahapan ketiga, melakukan konsultasi hasil identifikasi serta persiapan sosialisasi kepada pimpinan. Adapun sarannya seperti melakukan sosialisasi lebih fleksibel dan lebih rutin. Tahap keempat, melaksanakan langsung sosialisasi K3 dan secara daring dan luring. Selanjutnya yaitu kegiatan keempat adalah penilaian lingkungan dan safety patrol di area UGD
Tahapan pertama yaitu menyusun form penilaian lingkungan kerja dan form safety patrol. Tahapan kedua yaitu melaksanakan penilaian lingkungan kerja dan safety patrol di area UGD dan menghasilkan beberapa temuan di area UGD itu sendiri. Selanjutnya tahapan ketiga melakukan evaluasi penilaian lingkungan kerja dan safety patrol yang telah dilaksanakan. Selanjutnya tahap keempat yaitu membuat rencana tindak lanjut perbaikan dari hasil temuan inspeksi yang dilakukan bersama pimpinan UGD dan sanitarian. Lanjut ke kegiatan kelima yaitu pelaksanaan post-test pengetahuan K3 pada petugas UGD. Tahapan pertama yaitu menyiapkan soal post-test. Tahapan kedua mengawasi serta menjawab soal post-test. Peserta menjawab soal post-test. Tahapan ketiga melakukan pemeriksaan hasil post-test dengan hasil yang memuaskan yaitu 95. Dan tahapan keempat yaitu melakukan komunikasi kepada pimpinan terkait hasil post-test yang dilaksanakan. Berikut merupakan rekapitulasi nilai berakhlak. Tabel tersebut menunjukkan seberapa sering nilai ASN berakhlak direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi. Dalam tabel tersebut, terlihat bahwa nilai akuntabel yang paling tinggi itu menunjukkan integritas tinggi. Fondasi penting dari nilai akuntabel personal. Nilai akuntabel paling tinggi bagi ASN tercermin pada kemampuan instansi atau ASN untuk mempertanggungjawabkan manfaat dan kualitas hasil kerjanya kepada stakeholder. Meskipun dalam tabel ada pengurangan NND dari rencana awal yaitu 92 berkurang jadi 89 karena ada tahap yang dihapus di kegiatan 3. Untuk selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut hasil aktualisasi ada 3 yaitu kegiatan pertama melanjutkan program peningkatan pengetahuan K3 bagi seluruh petugas puskesmas. Outputnya agar seluruh petugas di Puskesmas Pangalai memiliki pengetahuan dan kesadaran pentingnya K3 di lingkungan kerja sehingga meningkatkan produktivitas kerja dan pelayanan lebih optimal. Yang kedua, tetap melaksanakan evaluasi dari temuan hasil penilaian lingkungan kerja sampai statusnya tutup atau close. Outputnya agar kegiatan penilaian lingkungan kerja tidak sebatas formalitas, tapi dengan adanya temuan bahaya tersebut bisa menjadi pelajaran bagi petugas dan manajemen untuk melakukan tindakan pencegahan kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dengan melakukan perbaikan segera. Yang ketiga, tetap mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam memberikan pelayanan.